Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى اذكروا أنعمت عليكم وآمنوا بما ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Cukup Bapak Ibu sekalian. Ayat 40 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel dan menegaskan bahwa ayat 40 ini menjadi awal untuk penyebutan Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah. Kaum Bani Israel yang dimaksud yaitu umat para rasul setelah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Israel adalah gelar atau nama pujian kepada Nabi Yakub alaihi salatu wassalam yang berarti hamba Allah. Nabi Yakub dipuji seperti itu sebagai orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain karena Nabi Yakub adalah seorang rasul. Bani Israel artinya putra-putri keturunan Nabi Israel, yaitu Nabi Yakub. Banyak surah di dalam Al-Quran yang mengandung keterangan tentang Bani Israel. Ada kisah, ada banyak ya variasi sebutan Bani Israel di dalam Al-Quran, atau banyak momen dan kesempatan. Nah, salah satu yang terbesar adalah di dalam surah ini, surah Al-Baqarah. Bahkan nama surah Al-Baqarah atau nama ini sebagai surah Al-Baqarah itu diambil dari, nanti kita akan sampai, penggalan kisah yang terjadi di kalangan kaum Bani Israel. Nah, ayat 40 ini menjadi awal untuk penjelasan tentang kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak surah karena memang memiliki pelajaran yang sangat banyak. Selain karena berlangsung banyak generasi ya, Nabi Yakub, kemudian habis itu turun kepada Nabi Yusuf, lalu anak keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam yang pada akhirnya diangkat dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul kepada kaumnya, pada kelompoknya secara khusus. Nah, banyak pelajaran yang diambil atau bisa diambil dari perjalanan Bani Israel. Nah, itu Allah sebutkan di dalam surah yang banyak ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Bani Israel
tentang nikmat yang diberikan kepada mereka. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai kaum Bani Israel, ingatlah seluruh nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Maka penuhilah janji kalian kepadaku, maka aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku sajalah hendaknya kalian itu merasa takut atau selalu ingin untuk kembali. Ayat 40 ini, jemaah sekalian, mengandung pelajaran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengungkit nikmat pemberian kepada seorang manusia atau kepada sekelompok orang. Allah Subhanahu wa taala mengungkit, mengingatkan kembali pemberiannya kepada seseorang atau kepada sekelompok orang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki atau menamai dirinya dengan Al-Mannan. Al-Mannan, yang maha mengungkit nikmat pemberian. Dan sifat ini khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita umat manusia dilarang untuk memiliki sifat itu. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamnun tastakthir." Janganlah kamu mengungkit nikmat atau pemberian kamu kepada orang lain tastakthir, karena ingin dibalas lebih daripada itu atau ingin mendapatkan lebih banyak. Jadi jangan diungkit. Nah, kita dilarang untuk menyebut pemberian kita kepada orang lain. Meskipun orang yang diberi pun dianjurkan untuk mengucapkan terima kasih dan membalas pemberian itu. Dalam hadis yang mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapapun yang telah berbuat baik kepadamu, maka balaslah dia. Maksudnya balas dengan kebaikan juga. Tajidu man, apabila mampu membalas kebaikannya dengan yang sama, faqulu lahu, maka doakanlah dia. Kalau tidak mampu lagi untuk membalas, untuk mengembalikan kebaikan dengan kebaikan, maka doakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya itu? Jazakallahu khaira. Faqulu lahu jazakallahu khaira. Doakanlah dia, semoga Allah memberikan balasan kepadamu yang lebih baik. Nah, kepada orang yang diberi dianjurkan oleh agama agar berterima kasih. Dan lebih daripada terima kasih adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Atau di dalam istilah Islam disebut dengan mengembalikan kebaikan dengan kebaikan. Saling berbalas kebaikan. Kalau sudah tidak mampu lagi secara materi, maka doakan. Dan bisa dua-duanya. Sambil berbalas kebaikan atau pemberian, ucapkan juga jazakallahu khaira. Nah, tetapi bagi orang yang memberi tidak boleh menunggu, apalagi mengingatkan atau mengungkit pemberian yang telah ia lakukan kepada orang lain. Ciri orang beriman yang Allah sebut di dalam Al-Quran adalah
Innama nut'imukum liwajhillahi minkum jazaan wala syukura. Semua yang kami berikan ini berupa bahan makanan, berupa kebaikan, liwajhillah adalah karena Allah. Maksudnya ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap imbalan atau ucapan terima kasih. Nah, itu ciri orang beriman itu bagi yang memberi. Sedangkan yang menerima tadi kita sudah sampaikan. Nah, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku. Allah Jalla wa Ala bernama Al-Mannan, berhak untuk mengungkit pemberiannya kepada orang lain atau kepada manusia. Mengapa? Karena Allah Jalla wa Ala tidak punya kepentingan ketika mengungkit pemberian itu. Sebaliknya kalau kita manusia kan, kita ketika mengingatkan orang lain tentang pemberian kita, ya ada keinginan di balik itu. Paling minimal adalah keinginan untuk dihargai. Apabila ada orang yang lupa pemberian kita lalu memperlakukan kita dengan yang tidak pantas, nah kadang-kadang kita terpicu untuk mengatakan, lah kan dulu saya yang beri, saya berikan ini, berikan itu. Tujuan kita adalah paling minimal, ya hargailah saya, perlakuan dengan yang sewajarnya atau sepantasnya. Itu kan tujuan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan itu. Allah memberi sebanyak-banyaknya, selama-lamanya, selama yang Allah kehendaki, dan tidak punya kepentingan di balik pemberian tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga tidak berharap kita atau umat manusia membalas kebaikan Allah dengan ibadah, karena ibadah itu kan tidak menambah kemuliaan bagi Allah. Ibadah seorang manusia itu hanya menambah kemuliaan untuk dirinya sendiri. Karena Allah Jalla wa Ta'ala adalah zat yang kebaikan yang kita lakukan telah sampaikan kepada kita, semua kebaikan juga tidak menambah kemuliaan Allah, karena Allah sudah maha mulia. Tapi kebaikan itu kembalinya kepada kita, ya, yang melakukan kebaikan tersebut. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah setiap orang telah memiliki sumpah kepada Allah, janji kepada Allah yang akan ditagih. Allah akan menagih janji setiap orang yang telah diberikan kepada Allah. Janji terbesar seorang manusia kepada Allah adalah bertauhid, menyembah Allah dengan kemahaesaannya. Allah zat yang maha esa Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang telah pernah berjanji kepada Allah untuk tidak berbuat syirik, untuk beribadah hanya kepada Allah. Itu janji setiap orang, dan ini sudah berkali-kali kita ingatkan, ya. Dalilnya adalah surah Al-A'raf, ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-A'raf, ketika setiap manusia diambil sumpahnya ketika berada di dalam tulang sulbi ayahnya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu janji setiap orang kepada Allah. Maka Allah akan menagih janji. Aufu bi ahdi. Meskipun ditujukan kepada kaum Bani Israel, tetapi setiap orang kondisinya sama dengan Bani Israel, sudah pernah berjanji kepada Allah. Itu janji terbesar itu. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan itu kewajiban terbesar seorang manusia kepada Allah. Itu kewajiban terbesar, dan juga hak
terbesar Allah Subhanahu wa taala atas setiap manusia. Dalam hadis Nabi bersabda, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'abid atau 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Apakah kamu tahu apa hak Allah atas umat manusia dan apa hak umat manusia atas Allah? Sahabat Nabi yang ditanya yaitu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, haqqullahi 'ala ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas setiap manusia adalah menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Itu hak Allah itu. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adzibahum in fa'alu dzalik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hak seorang manusia atas Allah adalah tidak diazab oleh Allah apabila telah memenuhi kewajibannya. Jadi siapapun yang sudah bertauhid dan tidak berbuat syirik, maka tidak akan diazab oleh Allah. Itu haknya, ya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini yang bisa dilihat dari ayat ini. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Penuhi janjimu kepadaku, maka aku pun memenuhi janjiku kepadamu. Bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, maka janji Allah kepada manusia yang telah melakukan itu adalah tidak diazab. Jadi bebas dari ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah dari ayat ini, ufi bi ahdikum. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memiliki janji kepada umat manusia. Allah berjanji atas umat manusia. Dan janji Allah Jalla wa'ala tidak pernah diingkari. Kalau tadi janji Allah, setelah dia berjanji untuk mengesahkan Allah itu. Banyak janji dalam kehidupan di dunia ini, dia juga berjanji jabatan atau suatu. Allah Subhanahu tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi siapapun yang melakukan sesuatu dan Allah sudah janji, pasti akan dapatkan apa yang telah dijanjikan itu. Janji Allah terbesar adalah siapa yang bertauhid mengesahkan Allah, maka tidak akan kekal di dalam neraka. Itu janji Allah itu. Siapapun yang mati dalam keadaan iman, Islam, maka tidak akan kekal di dalam neraka. Kenapa kita sebut tidak kekal dalam neraka? Karena bisa saja dia masuk neraka. Nauzubillah. Apabila pada kehidupan akhirat nanti dia tidak dimaafkan neraka. Kenapa? Karena dia beriman, dia menjaga tauhid. Dan janji Allah adalah siapapun yang mati dalam keadaan iman, menjunjung tinggi nilai tauhid, menjaga nilai tauhid dalam dirinya, maka tidak akan kekal dalam neraka, pasti masuk surga. Hanya orang musyrik dan orang kafir murni yang kekal di dalam neraka, tidak masuk surga. Dalam Al-Quran Allah mengatakan begitu, hanya orang musyrik yang kekal dalam neraka. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang musyrik itu mustahil masuk surga. Mustahil. Allah sudah abaikan, ya. Sudah abaikan
kemungkinan orang musyrik masuk surga. Wala yadkhulunal jannah, tidak masuk surga orang musyrik itu. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, seperti mustahilnya seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Kan mustahil onta yang berbadan besar masuk ke dalam lubang jarum yang begitu kecil. Maka begitu pula mustahilnya orang musyrik masuk surga. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penuhi janji Allah, Allah pun akan memenuhi janjinya. Allah memenuhi janjinya. Janji kepada masing-masing orang ketika melakukan syarat mendapatkan janji itu, atau janji kepada kelompok orang. Dan Allah berjanji Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tanpa berjanji juga Allah telah berbuat baik. Allah memberi tanpa berjanji sekalipun. Nah, di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah tidak berbuat zalim. Allah tidak menzalimi satu makhluk pun. Dalam hadits qudsi Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, Inni haramtu dzulma. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku ini, kata Allah, telah mengharamkan diriku untuk berbuat kezaliman, dan telah menjadikan perbuatan kezaliman juga menjadi haram untuk dilakukan antar sesama kalian, wahai umat manusia. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, itu janji Allah. Maka tidak ada satu makhluk pun yang dizalimi oleh Allah, apalagi manusia, ya. Sehingga ketika ada seorang manusia yang merasa kok haknya diabaikan oleh Allah, kok janji Allah tidak terpenuhi untuk dirinya, maka selayaknya dia bermuhasabah. Dia menghitung dirinya sendiri, dia mengukur dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang salah pasti bukan Allah. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, kan? Allah tidak pernah ingkar janji, pasti dipenuhi. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, dan ada orang yang merasa kenapa janji Allah tidak pernah dia terima, sedangkan dia sudah melakukan apa yang telah diminta oleh Allah, berarti ada yang salah. Dan yang salah itu pasti bukan Allah. Apalagi sampai merasa dizalimi, dianiaya, ya. Wah, saya kok dizalimi kayak begini? Bukan. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Tidak berbuat zalim kepada manusia. Dan ini bentuknya nanti akan banyak, ya. Karena bisa saja orang-orang yang mulhid, orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebarkan syubhat. Tapi faktanya bahwa tidak ada seorang pun yang dianiaya oleh Allah, dizalimi oleh Allah. Semua manusia diberikan kemampuan yang sama. Semua manusia diberikan kemampuan yang sama. Kemampuan berpikir, kemampuan berkeinginan, kemampuan berbuat, semua yang diberi sama. Sehingga silahkan masing-masing orang lah yang mempergunakan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan kebenaran dan menjalankan kebaikan. Lalu setelah itu jangan menyalahkan Allah ketika dia belum mendapatkan kebenaran, berarti ada yang salah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya mas sekalian, wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadakulah satu-satunya kalian itu rahbah, takut. Maka sifat takut atau rasa takut itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat takut yang seperti apa? Sifat tunduk yang seperti apa? Sifat takut dan tunduk. Sifat takut dan tunduk yang dimaksud adalah yang menjadikan seseorang itu beribadah atau menyembah. Ada orang yang takut kepada jin, maka dia menyembah jin. Dia membuat makanan supaya terhindar dari kemarahan bangsa jin misalnya.
menyembelih hewan. Itu yang musyrik atau syirik yang seperti itu, ya. Jadi rasa takut yang mengakibatkan seseorang tunduk kepada yang ia takuti. Allah Subhanahu wa taala sampaikan rasa takut yang seperti ini hendaknya ditujukan hanya kepada Allah. Wa iyaya farhabun. Pelajaran yang keempat, jemaah sekalian. Ayat berikutnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian kepada Al-Qur'an yang telah aku turunkan sebagai musaddiq, sebagai pembenar terhadap Taurat yang telah ada sebelumnya bersama kalian. Wala takunu awwala kafirin bihi, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama ingkar kepada Al-Thamanan qalila, dan janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan atau menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun. Al-Quran turun sebagai konfirmasi terhadap kandungan Taurat, kitab suci Taurat yang telah dimiliki oleh kaum Bani Israel. Konfirmasi untuk hal apa? Banyak hal dalam kitab Taurat, kitab suci Taurat yang dikonfirmasi oleh Al-Quran. Pertama, kemahasaan Allah. Yang kedua adalah proses penciptaan atau awal kehidupan umat manusia. Taurat mengandung itu. Kitab suci Taurat itu mengandung informasi tentang banyak hal. Tentang awal kehidupan umat manusia, tentang Nabi Adam, tentang Ibunda Hawa, tentang iblis, tentang kaum malaikat, tentang bagaimana proses turunnya Nabi Adam ke atas muka bumi ini. Itu dijelaskan oleh kitab suci Taurat. Lalu berisi tentang hukum-hukum. Nah, Al-Quran datang untuk mengonfirmasi itu. Tetapi yang dikonfirmasi oleh ayat Al-Quran adalah ayat yang terdapat di dalam kitab suci Taurat yang asli. Ayat asli kitab suci Taurat. Apa maksudnya ayat-ayat asli? Satu, ayat yang bukan tambahan dari luar kitab suci Taurat. Atau yang kedua, ayat yang tidak diubah-ubah. Memang begitu turunnya dari Allah. Kenapa? Karena telah dipahami bersama bahwa kaum Bani Israel itu adalah umat yang suka mengubah kitab suci. Lagi pula kitab suci Taurat memang tidak ada jaminan seperti Al-Quran. Keasliannya dijaga. Jadi memang kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan itu ada. Yang kedua, di antara mereka ada yang suka mempermainkan ayat-ayat suci yang terdapat dalam kitab suci Taurat. Dan itu Allah sebut dalam Al-Quran. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka mengubah-ubah. Ada yang menambah, ada yang diubah, ada yang dihilangkan. Nah, terus Al-Quran mengonfirmasi yang mana? Al-Quran hanya mengonfirmasi ayat yang asli, ayat suci yang memang betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang dikonfirmasi oleh Al-Quran adalah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikonfirmasi oleh Al-Quran di antaranya. Kenapa? Sebab di dalam kitab suci Taurat terkandung ayat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad, kehadirannya, kelahirannya, tempat yang akan menjadi daerah yang menjadi tempat tinggalnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan semua dalam kitab suci Taurat. Al-Quran datang untuk mengonfirmasi itu bahwa betul Nabi datang. Namanya malah namanya dalam kitab suci Taurat entah Muhammad entah Ahmad. Jadi disebut
Bahkan nanti kita akan sampai ayatnya itu, bahwa kaum Bani Israel itu lebih mengenal Nabi Muhammad SAW sebelum hadir, sebelum datang ke kota Madinah, melebihi pengetahuan mereka terhadap anak yang dikandung oleh istrinya sendiri. Karena anaknya yang masih dalam kandungan, dia tidak tahu sifat-sifatnya kayak bagaimana, ciri-cirinya seperti apa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri dan sifat-sifatnya sudah terkandung dalam kitab suci Taurat. Mereka baca itu. Rambutnya, ya, kemudian tanah kelahirannya, bahkan tanda-tanda alam ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya itu ada. Dan dalam sejarah pun disebutkan demikian, bahwa ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir, muncul satu bintang yang terang di langit dan dikenali oleh semua pendeta Yahudi bahwa bintang inilah yang menandakan lahirnya Nabi terakhir. Nah, karena mereka banyak di daerah Syam, di negeri Syam, para pendeta-pendeta Yahudi itu ketika melihat bintang itu muncul begitu terang gemerlap, mereka langsung tahu, Nabi terakhir sudah lahir. Cuma mereka tidak tahu di mana atau anaknya siapa. Mereka tahu sudah lahir. Begitu juga dengan ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Yang pendeta itu, ya, pendeta Yahudi namanya pendeta Buhaira. Dan mereka tahu adalah Nabi terakhir, hanya mereka tidak tahu sukunya suku apa, lahirnya di mana, keturunannya siapa, mereka tidak tahu. Sehingga ketika pendeta Buhaira itu melihat rombongan pedagang dari kota Mekah yang dinaungi oleh awan yang bergerak menaungi rombongan dan kafilah dagang itu, dia langsung tahu, di dalam rombongan ini ada anak yang disebut oleh kitab suci Taurat, dan pasti masih kecil. Ketika naik ke rumahnya, semua naik kecuali Nabi SAW, karena waktu itu masih sangat kecil, dibawa oleh Abu Talib, kan? Abu Talib memelihara Nabi SAW setelah kakeknya Abdul Muttalib wafat 2 tahun. Tahun kedua Nabi masih kecil, kakeknya Nabi wafat, diambil oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib ketika Nabi sudah mulai berusia kanak-kanak itu sudah membawa ponakannya untuk ikut berdagang. Ikutlah dalam kafilah itu. Ketika semua Buhaira yang pada saat itu semua anggota kafilah dagang itu juga heran. Ini kita hampir setiap tahun, 2 kali setahun lewat sini, kok tidak pernah diajak singgah. Apalagi sampai dijanji untuk dijamu makanan. Baru kali ini. Mereka juga heran, kenapa baru kali ini kita diajak singgah, mau disuguhi makanan, dijamu makanan. Tapi mereka tidak merasa ada yang ya mereka merasa bahwa ada hal yang aneh, tapi mereka tidak terlalu peduli, naik saja. Sampai ketika mereka semua sudah naik, ternyata awan itu tidak bergerak. Maka sang pendeta mengatakan, masih ada orang yang tinggal di sana, di tempat berhentinya onta-onta semua itu. Abu Talib yang menjadi pimpin pasukan pimpin rombongan mengatakan, iya masih ada, tapi anak kecil. Dan saya tidak mau bawa ke sini karena dia di sana saja lebih aman. Kata sang pendeta, tidak, saya mau semuanya naik ke sini. Maka naik, dipanggillah Nabi SAW. Ketika sang pendeta Yahudi lihat, dia langsung bilang, oh iya, anak ini yang dimaksud. Dia lihat, setelah itu dia minta Nabi SAW berbalik, lihat punggungnya. Di punggungnya Nabi ada tanda cap kenabian di sini, di tengkuk. Jadi di bawah tengkuknya Nabi, antara 2 punggungnya Nabi, bahunya Nabi di bagian belakang ada cap kenabian, seperti buah apel, ya, warna merah maron begitu, sebagai cap dan tanda. Setelah dia melihat itu, dia mengatakan, anak ini yang dimaksud.
Lalu dia bertanya kepada Abu Talib, siapa bapaknya anak ini? Abu Talib mengatakan saya, karena memang dia yang pelihara. Maka sang penyair mengatakan bukan kamu bapaknya, pasti bukan kamu bapaknya. Abu Talib bilang iya betul, saya pamannya, bapaknya sudah meninggal, sudah yatim dia. Betul, dia semakin yakin anak inilah yang dimaksud. Setelah dia kenal, dia tahu, maka dia langsung bilang kepada Abu Talib begini, sebaiknya kamu jangan lanjutkan perjalanan ke negeri Syam, ke Damaskus, jangan. Karena kalau orang-orang Yahudi di sana lihat anak ini, pasti dia akan dibunuh. Akan dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena ternyata bukan dari kaum Bani Israel. Mereka selama ini menganggap bahwa nabi terakhir yang hadir itu adalah dari kaum mereka sendiri, dari kaum Bani Israel. Ternyata ini bukan, ini orang Arab. Ini orang Arab. Maka kalau mereka lihat pasti dibunuh. Lebih bagus kamu bawa dia pulang. Pulang ke Mekah. Karena Abu Talib merasa khawatir terhadap ponakannya, betul akhirnya pulang ke kota Mekah. Nah jadi Rasulullah SAW datang dan membawa Al-Quran itu sebagai konfirmasi terhadap apa yang terdapat dalam kitab suci Taurat. Itulah yang diingatkan di sini. Itu satu fungsi Al-Quran sebagai musaddiq. Itu juga disebut di dalam surah lain. Bukan hanya Taurat tapi juga Injil, kitab suci Injil. Itu pelajaran yang pertama. Nah, di sini ada hal yang penting karena Al-Qur'an itu menjadi konfirmasi terhadap kitab suci Taurat dan Injil, berarti yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an atau yang diingkari oleh Al-Qur'an sebagai bagian dari kitab suci maka tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Nah, itulah fungsi utama Al-Qur'an yang disebut sebagai muhaimin. Disebut Allah dalam surah Al-Maidah itu ya. Muhaimin artinya apa? Artinya saringan, standar. Jadi kalau terdapat dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil itu benar. Kalau diingkari oleh Al-Qur'an berarti salah. Jadi mudah untuk mengukur yang mana kitab suci, mana ayat yang asli, mana yang bukan dari kitab suci Taurat dan Injil. Meskipun dengan turunnya Al-Qur'an semua kitab suci itu sudah terhapus. Karena Al-Quran yang menjadi kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Al-Quran turun sudah tidak lagi berlaku perbedaan suku dan kaum. Makanya di sini dikatakan wa aminu bima anzaltu, berimanlah kan kepada Al-Quran. Dulu kitab suci Taurat dan Injil memang hanya kepada Bani Israel saja, bukan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia, maka termasuk Bani Israel diminta untuk beriman kepada Al-Quran. Apakah nanti pada akhirnya mereka beriman apa tidak? Nanti akan sampai lagi. Allah ingatkan nanti pada ayat-ayat berikutnya, ternyata tidak beriman. Ada yang tidak beriman, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nanti akan kita jelaskan lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita jemaah sekalian yang saya mau berbahagia pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dari ayat-ayat yang kita kaji. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.